Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, dalam menyambut rangkaian Hari Bayangkara ke-79, Kepolisian Resor Tegal Kota menggelar Lomba Olah Tempat Kejadian Perkara atau TKP. Kegiatan ini menjadi ajang pembuktian kesiapsiagaan serta profesionalisme dalam menangani setiap kejadian secara cepat dan tepat, menunjukkan komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas penyelidikan. Kegiatan yang digelar di Komplek Aspol R. Suprapto ini bertujuan spesifik untuk meningkatkan kemampuan teknis dan taktis anggota di satuan atau unit reserse kriminal. Fokus utamanya adalah pada penanganan di lokasi kejadian, memastikan setiap detail dapat diidentifikasi dan diamankan dengan presisi sesuai standar yang berlaku. Lomba ini bukan sekedar kompetisi untuk mencari pemenang, melainkan sebuah wujud kesiapan yang esensial. Penekanan diberikan pada pentingnya penguasaan teknis dalam olah TKP saat menghadapi situasi nyata di lapangan, di mana setiap detik dan setiap jejak memiliki nilai krusial dalam mengungkap kebenaran. Dalam pelaksanaannya, tiap tim dari Polsek menampilkan simulasi penanganan dan olah TKP sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Peragaan berlangsung dengan ketat dan cermat di bawah pengamatan langsung dari tim penilai yang terdiri dari para ahli di bidang identifikasi dan reserse. Melalui lomba ini, Polres Tegal Kota berharap dapat terus mengasah keterampilan anggotanya sehingga pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan kasus kriminal dapat semakin optimal. Peningkatan kualitas olah TKP ini diharapkan berdampak langsung pada kecepatan pengungkapan kasus dan penegakan hukum yang berkeadilan di wilayah Kota Tegal. Dari Humas Polres Tegal Kota, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Karanganyar, Jawa Tengah, pemirsa, jelang Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Kepolisian Resor Karanganyar menggelar kegiatan bazar murah yang berlangsung di depan markas Komando Polsek Karanganyar. Inisiatif ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara dengan tema besar Polri untuk Masyarakat, yang secara konkret bertujuan untuk meringankan beban ekonomi warga serta mempererat hubungan harmonis antara institusi Polri dengan masyarakat. Bazar murah ini disambut antusias oleh masyarakat sekitar. Banyak warga berbondong-bondong memadati lokasi, menunjukkan betapa terbantunya mereka dengan adanya penyediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian integral yang peduli terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat. Melalui terselenggaranya kegiatan ini, Polres Karanganyar berharap dapat terus membangun kepercayaan dan kedekatan yang solid antara Polri dan masyarakat. Bazar murah ini juga menjadi simbol pengabdian Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat secara humanis. Ini adalah cerminan bahwa Polri senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, menunjukkan komitmen Polri yang presisi dan selalu berpihak kepada rakyat. Dan masih di Jawa Tengah, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polres Salatiga menggelar kegiatan doa lintas agama sebagai wujud syukur dan harapan untuk terwujudnya keamanan, kedamaian, serta keharmonisan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini digelar di Pendopo Sasana Widya Kosana Polres Salatiga, Kamis 26 Juni 2025. Kegiatan doa bersama tersebut dipimpin secara bergiliran oleh tokoh dari 6 agama berbeda yang ada di Kota Salatiga, mencerminkan semangat toleransi dan persatuan yang menjadi ciri khas kota yang dikenal sebagai Indonesia Mini dan kota paling toleran di Indonesia. Kapolres Salatiga AKBP Veronica dalam sambutannya menyampaikan kegiatan doa lintas agama ini menjadi bentuk nyata dari semangat kebinekaan yang dijunjung tinggi oleh Polres Salatiga. Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para tokoh agama yang turut hadir dan mendoakan agar institusi Polri senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa.
Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin secara kolektif, dilanjutkan dengan ramah tamah dan sesi foto bersama sebagai simbol keharmonisan dan komitmen bersama dalam menjaga kerukunan lintas umat beragama. Sementara itu masih dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya menggelar kegiatan hipnoterapi lintas agama di Hanggar Poskotis Toko Rondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Rabu 25 Juni 2025. Sebanyak 250 pemuda dari 3 agama berbeda ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang bertujuan mempererat tali silaturahmi antara umat beragama ini diikuti oleh 80 pemuda beragama Islam, 95 pemuda Hindu, dan 75 pemuda Kristen. Mereka mendapatkan edukasi dan motivasi dari tim hipnoterapi agar lebih mampu menjaga persatuan, toleransi, dan kedamaian di tengah masyarakat. Kasatgas 3 Preventif Ops Madagoraya Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre berpendapat bahwa hipnoterapi ini menjadi sarana efektif untuk membangkitkan semangat toleransi di kalangan generasi muda. Menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-79, kami dari Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya melaksanakan kegiatan hipnoterapi, yang mana kegiatan tersebut kami laksanakan dengan tema toleransi antar umat beragama yang dilaksanakan oleh para pemuda di wilayah Poso Pesisir bersaudara. Dalam kegiatan hipnoterapi tersebut kami memberikan motivasi dan edukasi kepada anak-anak muda selaku penerus bangsa untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, toleransi antar umat beragama. Karena dengan kita tumbuh kembangkan toleransi beragama, kegiatan pembangunan akan berjalan dengan bagus. Selain aparat keamanan seperti Pasiops, Pasilok, Pasimin, dan Kasiprovos Satgas 3 Preventif, hadir pula tokoh masyarakat lintas agama, termasuk Ustadz Reza, alumni deradikalisasi para kepala desa sekitar, serta tokoh pemuda dari agama Hindu, Kristen, dan Islam. Kehadiran mereka menambah kuat pesan damai dalam kegiatan tersebut. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kabupaten Poso, Inyoman Sudiana mengapresiasi pelaksanaan hipnoterapi tersebut. Menurutnya kegiatan seperti ini sangat tepat untuk memperkuat karakter pemuda yang saat ini masih rawan terpengaruh hal negatif. Terkait kegiatan hipnoterapi pada hari ini, itu adalah kegiatan yang sangat-sangat baik, sangat bermanfaat, terutama buat generasi muda kita lintas agama. Ya, harapannya ke depan agar hipnoterapi atau kegiatan-kegiatan seperti ini itu bisa berkelanjutan. Karena jujur situasi kondisi terutama pemuda kita itu dalam kondisi yang agak labil, jadi butuh tuntunan, butuh bimbingan, butuh arahan, sehingga harapannya ke depannya pemuda dan pemudi kita itu bisa lebih terarah, bisa lebih bermanfaat baik buat keluarga maupun buat bangsa dan negara. Sekretaris Desa Toko Rondo, Mardiana, juga menyambut baik pelaksanaan kegiatan. Ia menyebut hipnoterapi berjalan aman dan lancar serta disambut antusias oleh para peserta. Hari ini kami dari beberapa masyarakat, khususnya pemuda yang ada di Kabupaten Poso, melakukan kegiatan hipnoterapi yang diadakan oleh Kops Madagoraya dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-79 tahun, dan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kami berharap kegiatan ini
dapat dilakukan ke depannya sehingga dapat mempererat tali silaturahmi antara pemuda-pemuda yang beragama berbeda. Satgas Mandago Raya berharap kegiatan ini mampu menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan pemuda agar terus menjaga kerukunan dan berperan aktif menciptakan situasi Kaptimas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Poso dan sekitarnya. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Informasi berikutnya pemirsa, Pusat Sejarah Polri menggelar rapat kerja teknis tahunan atau Rakernis di Museum Polri pada Kamis 26 Juni 2025. Agenda utama tahun ini membahas sinergi strategis antara Polri dan Kementan dalam mendukung kebijakan peningkatan produksi pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Sejarah Polri Brigjen Pol Idodo Simangusong beserta 60 satuan kerja dari berbagai satuan kerja yang ada di lingkungan Mabes Polri, termasuk perwakilan dari Kementerian Pertanian yang memaparkan kebijakan peningkatan produksi pertanian seperti peningkatan teknologi pertanian, bantuan langsung untuk petani, dan peningkatan efisiensi distribusi pangan. David Aprianto Sofyan, narasumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dalam paparannya menyoroti peran penting sinergi antara Polri dan Kementerian dalam memastikan keberhasilan program ini melalui peningkatan produktivitas pertanian dan distribusi pangan yang merata di seluruh Indonesia. Visi misi Bapak Presiden kita itu tercantum atau tertuang dalam asas cita beliau, ada 8 poin di sana tadi, dan kami concern untuk di Kementerian Pertanian di poin kedua Bapak Ibu. Di poin kedua tadi ya terkait bagaimana pertahanan dan keamanan negara, kemudian kaitannya dengan kemandirian pangan khususnya melalui swasembada pangan dan seterusnya ya. Penekanannya itu ada 2 Pak. Yang pertama terkait pertahanan dan keamanan, yang berikutnya adalah kemandirian pangan, gitu ya Pak Windu ya. Nah, kalau bicara ketahanan dan pertahanan dan keamanan negara, tentu ini adalah sudah pasti domainnya TNI dan Polri. Ya. Nah, kemudian kalau bicara tentang kemandirian bangsa, dalam hal ini adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri kita sendiri, maka itu akan bicara tentang ketahanan pangan. Sinergi Polri dan Kementerian menjadi salah satu kunci utama dalam memastikan kelancaran distribusi pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Polri turut serta dalam upaya pengawalan distribusi pangan, mengedukasi petani, melakukan pengawasan terhadap praktik penimbunan pangan yang bisa merugikan masyarakat, serta menjaga keamanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Rakernis ini, Brigjen Pol Idodo Simangusong juga menegaskan tugas Polri dalam mendukung kebijakan nasional di sektor pertanian. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi strategi jitu dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia, dan Pusjara Polri memiliki peran dalam meramu capaian-capaian tersebut. Nah, salah satu peran daripada tugas Polri dalam hal ini adalah berkontribusi untuk mendukung program Astacita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, maka kita diberikan tanggung jawab, yaitu adalah jagung. Jadi jagung ini adalah salah satu komoditas memberikan aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya kepentingan para petani, kepentingan perekonomian bangsa, dan terutama untuk menjaga ketahanan pangan. Kami mencoba untuk meramu bagaimana kami nanti mampu mendokumentasikan keseluruhannya dari hulu sampai ke hilir, sehingga nantinya bisa tercatatkan, di mana nantinya bahwa Polri bisa berkontribusi kepada bangsa ini. Polri tidak hanya merangkul sejarah, tetapi juga membangun masa depan yang lebih kuat melalui sinergi dengan Kementerian Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan.
Dengan komitmen ini, Polri terus berperan aktif sebagai bagian dari solusi strategis bangsa. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.